Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Fitri Hoirunisa dengan NIM 19210161 dari kelas A3 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019. Dalam mata kuliah Inovasi Pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan tentang blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning adalah sebuah model pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka atau face-to-face dengan e-learning. Blended learning merupakan konsep baru dalam pembelajaran di mana penyampaian materi dapat dilakukan di kelas dan online. Selanjutnya, tujuan blended learning. Kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para siswa dalam pengalaman interaktif, sedangkan kelas online memberikan pendidik, sedangkan porsi online memberikan para siswa dengan konten multimedia yang kaya akan pengetahuan para setiap saat dan di mana saja selama pendidik memiliki akses internet. Tujuan yang pertama yaitu membantu pendidik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Yang kedua, menyediakan peluang yang praktis realistis bagi guru dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat dan terus berkembang. Yang ketiga, peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi pendidik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Selanjutnya ada manfaat blended learning. Yang pertama, proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka saja, tetapi ada penambahan waktu pembelajaran dengan memanfaatkan media online. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat proses komunikasi antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, membantu memotivasi keaktifan peserta didik untuk ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini akan membentuk sikap kemandirian belajar pada peserta didik. Yang keempat, meningkatkan kemudahan belajar sehingga peserta didik menjadi puas dalam belajar. Selanjutnya ada jenis-jenis blended learning. Yang pertama ada station rotation blended learning, yaitu merupakan penggabungan ketiga stasiun atau spot dalam 1 jam tatap muka. Misalkan, satu tatap muka terdiri atas 90 menit, maka waktu tatap muka 90 menit itu dibagi 3 waktu untuk masing-masing tahapan dalam spot yang berbeda, yaitu 30 menit. Ketiga spot tersebut terdiri atas online interaction, teacher instruction, dan collaborative session. Yang kedua ada lab rotation blended learning, yaitu model ini mirip dengan station rotation blended learning, yaitu memungkinkan mahasiswa mempunyai kesempatan untuk memutar stasiun melalui jadwal yang telah ditetapkan. Namun, dilakukan pengaturan jadwal yang fleksibel dengan dosen. Dengan demikian, diperlukan laboratorium komputer. Selanjutnya ada remote blended learning. Dalam pembelajaran ini, fokus mahasiswa adalah menyelesaikan pembelajaran online. Mereka melakukan pembelajaran tatap muka dengan dosen hanya sesekali sesuai kebutuhan. Yang keempat ada flex blended learning. Flex termasuk pembelajaran online yang menjadi inti atau tulang punggung pembelajaran mahasiswa, namun masih didukung oleh aktivitas pembelajaran offline. Mahasiswa melanjutkan pembelajaran yang dimulai di dalam kelas nyata dengan jadwal yang fleksibel yang disesuaikan secara individualis dalam berbagai modalitas pembelajaran. Yang kelima ada the flipped classroom blended learning,
Ini merupakan versi yang paling banyak dikenal dari pembelajaran mahasiswa yang dilakukan secara online, di luar kelas atau di rumah, dengan konten-konten yang sudah disediakan sebelumnya. Setelah melakukan proses pembelajaran online di luar kampus, kemudian mahasiswa memperdalam dan berlatih memecahkan soal-soal di kampus bersama dosen atau teman sekelas. Dengan demikian, bisa dianggap peran pembelajaran tradisional di kelas menjadi terbaik. Pada dasarnya, pembelajaran ini masih mempertahankan format pembelajaran tradisional namun dijalankan dengan konteks yang baru. Yang terakhir, ada individual rotation blended learning, memungkinkan mahasiswa untuk memutar melalui stasiun-stasiun tetapi sesuai jadwal individu yang ditetapkan oleh dosen atau algoritma perangkat lunak. Tidak seperti model rotasi lainnya, mahasiswa tidak perlu berputar ke setiap stasiun. Mereka hanya berputar ke aktivitas yang dijadwalkan pada daftar putar mereka. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran blended learning. Yang pertama, tatap muka. Pembelajaran tatap muka sudah dilakukan sebelum ditemukannya teknologi cetak, audiovisual, dan komputer. Pengajar sebagai sumber belajar utama. Yang kedua, belajar mandiri. Dalam pembelajaran berbasis blended learning, akan banyak sumber belajar yang harus diakses oleh peserta didik, karena sumber tersebut tidak hanya terbatas pada sumber belajar yang dimiliki, tetapi juga melainkan sumber-sumber belajar yang ada di perpustakaan seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, ada aplikasi. Aplikasi dalam pembelajaran berbasis blended learning dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran akan secara aktif mendefinisikan masalah, mencari berbagai alternatif pemecahan, dan melacak konsep, prinsip, dan prosedur yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat ada tutorial. Pada tutorial, peserta didik yang aktif untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. Seorang pengajar akan berperan sebagai tutor yang membimbing, meskipun aplikasi teknologi dapat meningkatkan keterlibatan pelajar dalam belajar, peran pengajar masih diperlukan sebagai tutor. Yang kelima, kerjasama. Keterampilan kolaborasi harus menjadi bagian penting dalam pembelajaran berbasis blended learning. Hal ini tentu berbeda dengan pembelajaran tatap muka konvensional yang semua peserta didik belajar di dalam kelas yang sama di bawah kontrol pelajar. Sedangkan dalam pembelajaran berbasis blended, maka peserta didik bekerja secara mandiri dan berkolaborasi. Dan yang terakhir, ada evaluasi. Evaluasi harus didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian evaluasi kinerja belajar peserta berdasarkan portofolio. Demikian pula, penilaian perlu melibatkan bukan hanya otoritas pengajar, namun perlu ada penilaian diri oleh pelajar maupun penilai pelajar lain. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan blended learning. Kelebihan blended learning yang diungkapkan oleh Kusairi dalam Husanama tahun 2014 halaman 35 yaitu peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pembelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Yang kedua, peserta didik dapat berkomunikasi atau berdiskusi dengan pengajar atau peserta didik lain yang tidak harus dilakukan saat di kelas atau tatap muka. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik di luar jam tatap muka dapat dikelola dan dikontrol dengan baik oleh pengajar. Yang keempat, pengajar dapat menambahkan materi pengayaan melalui fasilitas internet. Yang kelima, pengajar dapat meminta peserta didik membaca materi atau mengerjakan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran. Yang keenam, pengajar dapat menyelenggarakan kuis, memberikan balikan, dan memanfaatkan hasil tes dan efektif. Yang ketujuh, peserta didik dapat saling berbagi file dengan peserta didik lainnya. Selanjutnya ada kekurangan menurut
Nur tahun 2010. Kekurangan blended learning diantaranya yang pertama, media yang dibutuhkan saat beragam, sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki siswa, seperti komputer dan akses internet. Padahal blended learning ini memerlukan akses internet yang memadai. Itu tentu akan menyulitkan siswa dalam mengikuti pembelajaran mandiri via online. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran antara pengajar, peserta didik, dan orang tua terhadap penggunaan teknologi. Dan yang terakhir di sini ada contoh penerapan aplikasi Edmodo berbasis blended learning. Aplikasi Edmodo merupakan media pembelajaran yang digunakan melalui akses internet. Aplikasi Edmodo digunakan dalam pembelajaran terpadu atau blended learning, sehingga pembelajaran dipadukan antara e-learning atau online dengan pembelajaran tatap muka antara siswa dengan guru. Blended learning terdiri dari 8 tahapan yang terbagi menjadi 4 tahapan bersifat online dan 4 tahapan bersifat offline. Tahapan blended learning bersifat online yaitu ada tell me, show me, let me online di dalam kelas, dan check me online di luar kelas. Sedangkan yang dilakukan secara offline yaitu prepare me, coach me, connect me, dan support me. Pembelajaran online di dalam kelas saat siswa mengerjakan asesmen atau LKS online, dan pembelajaran offline saat siswa melakukan diskusi offline atau tatap muka ketika mengkomunikasikan hasil jawaban asesmen. Sedangkan pembelajaran online di luar kelas saat siswa diberikan tugas mengerjakan kuis pada Edmodo. Penerapan media pembelajaran Edmodo berbasis blended learning memberi peluang lebih banyak kepada siswa untuk belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu, serta mampu memfasilitasi siswa untuk memperoleh waktu belajar yang lebih banyak. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.